selama ini kan bingung. Jadi orang secara awam bingung mengatakan bahwasanya kalau di Quran itu Allah ya hanya Allah itu saja. Ya. Tapi ada penjelasan bahwasanya Allah itu yang Puruso itu punya sifat 20 ya Sang Nur Muhammad. Soalnya yang Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan Nur Muhammad. Itu yang jadi bingung. Ya. Nah, makanya niki butuh penjelasan. Nah, maka yang itu Nur Muhammad itu yang bisa bicara dengan Allah, yang bisa memandang Allah itu hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Maka begitu Nur Muhammad menghadap dengan Allah tidak bisa dibakas. Yang bisa dibakas itu adalah Kanjeng Nabi berjumpa dengan Nurun Muhammad. Itu loh. Nah, maka dinamakan Allah Puruso. Jadi di dalam Quran digambarkan juga Allah Puruso itu Nur Muhammad juga dikatakan Allah. Di dalam Allah Sang Maha ya dikatakan Allah. Karena apa? Kalau Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan dunia seisinya itu Maha Suci. Kalau Allah Puruso itu sifat suci. Di perlawanan yang sifat enggak suci, yang perlawanan punya sifat negatif dan positif. Sedangkan Allah Iswara itu tidak punya perlawanan. Karena yang mengku sifat positif dan negatif. Sifat 20 itu adalah Allah Iswara. Jadi dalam ngakoid kan sifat 41 ya. Mokal 20, wajib 20, yang wenang itu 1. Itu yang punya sifat 20. Wajibe 20 mokale, dan yang 1 itu wenange itu Nur Muhammad atau Allah Puruso. Allah Puruso. Jadi jangan salah paham. Wah, Gusti Allah jenenge Puruso. Ini hanya untuk umpamaan. Nah, umpamaan. Itu saya kasih huruf X atau huruf B, huruf A. Itu enggak apa-apa, hanya untuk perumpamaan saja. Ben iso bedakno. Ben iso bedake. Lah, mula selagi dia bicara dengan Nur Muhammad, Kanjeng Nabi bicara dengan Nur Muhammad, ini adalah dinamakan Allah Puruso. Jadi intinya bayangane. Bayangane, maka dari itu jangan salah paham. Nanti kalau salah paham akhirnya ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Syator yang Gerobokan, kita berjumpa lagi dalam pembahasan bedah buku Miftahul Jannati. Untuk season malam ini kita sudah memasuki bab 2, itu tentang wedaran bab siksa kubur lan dino kiamat. Babu azabil qabri wa jaumil kiamati. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Ada sekitar 10 pertanyaan. Masih setia dengan Romo Yai Muhammad Orwarji. Sehat Romo Yai? Alhamdulillah. Sangat. Malam ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan Romo Yai. Ada sekitar 10. Oke, untuk yang pertanyaan pertama Romo Yai dari akun Rukayat 90. Jadi Yai, banyak yang menjelaskan tentang zikir Sirul Asror. Yang dimaksud zikir Sirul Asror niku nopo Yai? Apa orang awam seperti saya bisa mempelajari? Jujur, saya sendiri nggak pinter ngaji Yai. Tapi saya sendiri juga mau kenal siapa Allah. Nyuwun penjelasannya Yai. Yang dimaksud zikir Sirul Asror itu apa? Cara mempelajarinya gimana? Terus cara menerapkan zikir Sirul Asror dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Dan contoh zikir Sirul Asror itu gimana? Matur suwun Yai. Kita mulai dari yang dimaksud dengan zikir Sirul Asror itu apa ya? Ya, Sirul Asror dalam arti zikir sir wasir. Rahasianing rahasia. Nah, maka zikir rahasianing rahasia mungkin saja kalau diterangkan di sifatnya ini siaran kan ya, maka ini
sekedar layar Nggih. untuk menggiring supaya orang itu memahami tentang zikir. Nah, maka dinamakan zikir sirul asror itu adalah zikir sir wasir, zikir rahasia ning rahasia. Nggih. Pada umumnya zikir ini dinamakan zikir tauhid dan zikir kalimah tauhid dan kalimah amal. Kalau di dalam Thorekoh Satariyah disebut itu namanya zikir nafi dan isbat. Nggih. Nah, maka dinamakan zikir tauhid. Jadi yang namanya tauhid itu sudah dikalimahkan dengan kalimah la ilaha dan ilallah. Maka dalam arti zikir ini mungkin dalam pendalaman bermusahadah. Tahu ilmu tauhid itu bersahadat. Kalau dikasih asyhadu itu kan jadi bersaksi sahya. Nggih. La ilaha tiada Tuhan. Ilallah hanya Allah. Nah, maka dinamakan zikir nafi dan isbat. Nafi itu la ilaha dalam arti tidak ada apa-apa. Tiada Tuhan yang ku sembah. Artinya di dunia ini tidak ada Tuhan, semua makhluk. Maka layaknya dan kalimat ini namanya tauhid, diyakini la ilaha tiada Tuhan yang ku sembah. Sudah meyakini bahwa dunia ini hanya semua makhluk. Nggih. Bentuk apapun, sampai Rasulullah pun juga makhluk. Nggih. Jibril pun juga makhluk, surga dan neraka itu juga makhluk. Nggih. Semua dihapus. La ilaha tiada Tuhan yang ku sembah. Dalam arti tujuan zikir nafi ini untuk menolak dunia seisinya. Dunia tiada apa-apa, semua adalah makhluk. Jangan percaya kita makhluk ini bisa menguntungkan, bisa merugikan, bisa nyilakakan, bisa membahagiakan. Semua itu kehendak dari Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku dan hidupku semua itu hanya kehendak Allah. Jangan sekali-kali kita serahkan kepada yang lainnya. Bahkan jangan takut semuanya itu makhluk. Enggak beda kita ini. Nah, maka suruh nolak. Nah, ditolak untuk menolak keagungan makhluk dari hati. Jangan percaya kepada makhluk bentuk apapun. Sampai Rasulullah pun jangan percaya, Jibril pun jangan percaya, karena percayanya itu adalah dapat mandat dari Allah. Purbawasesa. Purbawasesaning Gusti Allah. Semua itu utusan dari Allah. Terus maka itu dinamakan tauhid. Bi tauhidin lawan tauhid jadinya bermusahadah atau sesahitan bersaksi dengan asyhadu. Wa ana hai Muhammad Rasulullah. Ini bisa dinamakan Muhammad Jaiz dan Muhammad Jisim. Kalau Muhammad Rasulullah kita yakin babu-babu ning agama Islam di Rasulullah Kanjeng Nabi. Tapi Rasul sebelum Adam ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang abadi. Itu siapa? Itu adalah Nurun Muhammad. Nah, maka dengan la ilaha dan ilallah ini tadi tiada Tuhan yang sembah selain Gusti Allah. Kita hanya yakin kepada Allah saja. Muhammad Rasulullah itu adalah sebagai utusan yang Gusti Allah. Orang yang tidak paham suruh bertanya kepada dia, siapa itu Rasulullah, siapa itu Allah. Itu namanya hukum agama. Nah, maka semua itu dalam arti dengan tujuan pertanyaan ini kan apa itu tadi? Yang dimaksud zikir sirul asror. Nah, zikir sirul asror itu zikir yang sudah tidak pakai Muhammad Rasulullah. Jadi sehubungan sudah meyakini karena apa? Nurun Muhammad sudah di dalam diri dalam arti ya. Jadi sir itu apa? Ya itu tadi Kanjeng Nabi Muhammad itu memang babuan agama ditokoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang menerima wahyu itu. Nah, Rasulullah sendiri Muhammad Nur yang diutus oleh Gusti Allah, yang dijadikan seluruh dunia kehidupan dari dia. Untuk memandang Allah pun lewatnya dia, tidak bisa tanpa melalui Muhammad Nur. Iya kan? Ya. Maka itu zikir sir bisir dalam arti rahasia sehubungan orang itu dengan Allah.
Nah, maka kata ingat atau kata zikir ini bisa dikatakan zikir biarkan gerakan kita, ya. Jadi Allah itu maha suci, kita bisa berlaku suci. Allah itu maha mulia, kita berlaku bertindak yang sifat mulia, walaupun lesanya tidak ngucap itu ya. Dalam hati yang kecil itu kita harus bisa mewujudkan, menyifati dengan sifat-sifat Gusti Allah. Tapi Allah maha, kita nggak pakai maha gitu loh. Jadi perilaku kita itu zikir biarkan. Zikir bilisan memang lesanya ngucap dengan kalimat tertentu, la ilaha illallah. Bahkan zikir asror sendiri seperti zikir hu itu zikir asror. Karena hu itu artinya dia siapa yang menjawab dalam hati sendiri, mandang dengan dia. Kita memandang dia seperti kamu sendiri itu. Sewaktu dulu pacaran masih tersimpan. Saya teringat dia selalu. Dia siapa? Namanya kadang-kadang tidak disebut. Si Dino Depleng, si Moblong-Moblong, koyo Pugelan Gentong. Tapi kan nama-nama sanjuan itu boleh saja disebut dengan nama lain ya. Nah, itu nama-nama sanjuan. Hu, dia siapa? Nah, itu ada sir yang menjawab. Ini sekedar sir penyabarangan saja, pelepasan dari sifat makhluk untuk kembali kepada sifat yang maha. Nah, sir bisir itu udah lain lagi. Zikir itu sudah tidak bisa diucapkan, sudah tidak yang namanya ingat. Nah, kita seperti itu. Zikir artinya ingat ya. Sebenarnya kita ingat Gus Sukron, begitu ingat namanya Gus Sukron, wajahnya kan terbayang di depannya. Sekalipun ingat itu sudah bermusahadah, penaksian adanya dia. Nah, malah zikir hu sendiri itu juga namanya dia siapa? Terserah saya, aku mengatakan dia yang kucintai dunia dan akhirat, yang menolong saya dunia dan akhirat, bahkan aku mati kembali kepada dia. Dia sopo? Tergantung. Ya. Tergantung kita ini nama idola yang di dalamnya. Boleh juga dikatakan hu Allah. Iya kan? Hu Allah. Seperti itu di dalam Quran itu ada kan ada Robi, Tuhanku, Robana, Darobani, Robakum, Robahum, Robihim, dan sebagainya. Tuhan kamu, Tuhan mereka, Tuhan saya, ya, dan sebagainya. Itu kan tergantung kita mengatakan bagaimana. Maka kalau kita sudah menyatakan zikir asror, itu pun ada tingkatan juga yang namanya hu, itu sudah zikir asror. Tapi ada zikir asror sendiri yang tidak harus dikalimahkan. Nah, kita ingat Allah Maha Suci, kita berlaku suci. Kita Allah Maha Sempurna, kita berlaku bagaimana usaha kita melajari tentang sifat yang sempurna walaupun tidak sempurna ya. Nah, di situ maka zikir asror itu sebenarnya rahasianya rahasia. Terus cara mempelajari, misalnya ada orang ini kan yang ditanyakan, saya orang awam Yai. Saya juga pengen kenal Allah. Bagaimana cara mempelajari itu? Lah, maka dari itu ilmu kalau tidak pakai guru katanya gurunya setan. Ya, ini hanya layar saja supaya dia tahu. Ya mungkin saja seharusnya, apalagi zikir asror itu harus ada pawangnya, harus ada penuntun yang utama, yang nanggung jawab, yang buka rahasia dan rahasia itu sendiri, yang dapat stempel dari yang maha itu tadi. Nah, maka ada yang katakan, oh tidak pakai mursid-mursidan, oh itu nama tuh, itu orang itu juga awur-awuran juga ngomong itu. Nah, maka dari itu di dalam Quran itu sendiri, ngaji Quran itu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, apakah tahu tujuan dan arti? Maka di dalam Quran sendiri lapal makna suroso seto. Lapal itu adalah bahasa Arab. Makna diindonesiakan. Suroso ditafsirkan. Ceto harus dilakoni. Namun ceto paham tok mau dilakoni itu namanya surat, bukan ayat. Surat itu dibaca, sekedar dibaca, sudah dibaca, lempar di atas lemari, geludak, itu surat. Seperti Gus Sukron sendiri dapat undangan mantu, orang punya hajat, apa itu namanya,
nikahan lah. Nikahan. Nggih. Itu dibaca, oh alamatnya Banyurip RT 1 gini. Nanti sudah dibaca, taruh di atas lemari. Kalau kamu tidak mangkat kan berarti itu surat tuh. Ya. Tapi kalau ingin hidup maka dia hayati, maka dia datang nyumbang, itu namanya ayat. Ayat nggih. Ngono. Nganggo ditebus. Ditebus. Nggih. Terus berarti intinya kalau ingin mempelajari dzikir Sirul Asrar butuh pawang. Butuh Berarti pawang yang datang ke pawang inti, yang nuntun, karena itu bagikan kita pesawat ya. Nggih. Pesawat yang lepas dari tinggal landas. Itu harus ada apa itu? Ada apa itu sinyal-sinyal menara-menara yang menara untuk pemantau dan udara bagaimana ini sudah mendarat bagaimana dan sebagainya. Itu harus ada berkomunikasi karo sing gampangnya stasiunnya lah ya. Oke. Sudah terjawab yang pertama. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, itu dari akunnya Suprapto 09. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Mbah Yai Sanjang, kalau semua kalam Al-Quran dari pertemuan Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril. Dan ketika Nur Muhammad ketemu Allah, Muhammad tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara. Terus ketika Nabi Muhammad Isra, itu kan mendapatkan sholat 5 waktu, yang aslinya 50 ditawar jadi 5 waktu. Pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, pertemuan dengan Allah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu, itu gimana Mbah? Itu kan berkalam juga. Nah, baik. Bukankah dia tawar-tawaran itu dengan Jibril? Okay. Jibril menyampaikan pada Muhammad, ya Rasul, kamu kepada umatmu saya perintahkan kamu melakukan sholat 5 waktu. Okay. Jibril itu kalau cerita tuh sehubungan dengan Nabi Musa loh. Nah itu dia berbicara mendapatkan wahyu 50 waktu itu. Hei Muhammad, umatmu nggak kuat Muhammad. Kanjeng Nabi Musa. Nabi Musa. Oke. Terus Jibril kalau munggahnya, hei Jibril umatku gak kuat. Munggahnya dinyang dari 45. Umatmu gak kecil-kecil, umatmu gak kuat. Engkau lagi marut sholat, lagi nyewoy anaknya sholat, lagi masak sholat, gak mampu, tawar lagi munggah. Loh, di atas tawar dari 40. Medun meneh 40. Muhammad nggak kuat Muhammad, tawar lagi 35, 30 ya, 25 sampai 5 waktu. 5 waktu itu. Wiki jadi tawar jane ngono. 5 waktu je kakean anu Muhammad. Jibril kon munggahne takon karo Gusti Allah. Nggak mampu Muhammad. Nggak mampu. Aku kesel ngono ya Jibril lho. Isin aku. Aku isin wis nganti semono kok kon piye? Aku kesel lempoh aku mau ya Rasul. Aku kesel Jibril kesel ngono isin. Nah, itu iso berjumpa dengan Musa, dengan Jibril, dengan Muhammad Rasulullah. Itu dalam arti kan juga lewat nur, lewat lesan, lewat ucapan, lewat kalam, bahkan sekaligus lewat ilusi. Neng nataran ilusi aku ditotoki wong, diwahyukan lewat nur, cahaya ya ngono ya. Berarti yang datang ke Allah itu Jibrilnya. Jibril. Dalam arti apa Nur Muhammad. Nur Muhammad. Yang ini tadi mengatakan bahwasanya kan di penjelasan di secara umum itu dijelaskan bahwa Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah. Ya. Padahal jenengan jelaskan bahwasanya ketika Kanjeng Nabi ketemu Allah itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa lain-lain dan sebagainya. Nah ini yang jadi bingung adalah Isra Mi'raj itu loh ketemu Allah dapat perintah sholat 5 waktu. Tapi penjelasan jenengan yang kemarin itu mengatakan
ketika ketemu Allah itu sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjelaskan, tidak Ya. bisa bicara. Ya, Itu bagus. maksudnya pripun niku, Mbak? Nah, bagus. Itu kemarin sudah saya jawab. Nggih. Kata bahasa-bahasa Sangkerta, kalau dibahasakan Arab kan kudu kebingungan kok ya. Nggih. Antara Allah Iswara dan Allah Purusa to ya. Nggih. Di dalam Quran itu Purusa ya dianggap Allah, Ya. Iswara ya dianggap Allah. Ngono lho. Maka kok bisa bicara dengan Allah itu Allah yang mana? Itu dia bicara dengan Allah yang Purusa. Allah Purusa itu Allah bayangannya maha. Nggih, yang punya sifat 20. Yang punya. Lah maka Allah Purusa itu yang punya sifat 20. Saya gantikan Nurun Muhammad itu tadi. Nur Muhammad nggih. Yang bisa menerima. Lah maka Allah Purusa itu Nur Muhammad. Nah, yang punya sifat 20 wajibe, yang 20 mokale, sifat jaise tomo wenange itu adalah Allah Purusa. Nah, yang namanya Allah Iswara itu sing mengku sifat. Sifat 20 sing mengku, bukan sing duwe, lah ngono ya. Karena Allah Iswara itu maha. Saiki nama Allah saya ganti Iswara. Nama Muhammad saya ganti dengan nama Purusa. Seandainya Allah Iswara itu matahari yang di angkasa. Nah, Allah Purusa itu seandainya ada bejana utawa ember ngaron ya. Ngaron tuh 1000 di tengah alun-alun, maka ngaron 1000 itu tadi diisi air semua. Lambang kehidupan air toh ya. Maka di situ ada matahari. Semua satu-satunya ngaron ada matahari. Itu pun bukan cuwilan, bukan gempilan ya kan. Bukan cuwilan, bukan gempilan. Seandainya matahari itu bicara di dalam aku ada matahari, apakah salah ngaron itu? Enggak ya? Enggak salah. Nah, maka yang bisa bicara dengan yang memahyukan sholat 5 waktu itu adalah Allah Purusa. Yang ada di ngaron itu. Yang ada di ngaron itu. Berarti kan selama ini kan bingung. Jadi orang secara awam bingung mengatakan bahwasanya kalau di Quran itu Allah ya hanya Allah itu saja. Tapi ada penjelasan bahwasanya Allah itu yang Purusa itu punya sifat 20 ya Sang Nur Muhammad. Soalnya yang Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan Nur Muhammad. Itu yang jadi bingung. Nah, makanya niki butuh penjelasan. Nah, maka yang itu Nur Muhammad itu yang bisa bicara dengan Allah, yang bisa memandang Allah itu hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Maka begitu Nur Muhammad menghadap dengan Allah tidak bisa dibakas. Yang bisa dibakas itu adalah Kanjeng Nabi berjumpa dengan Nurun Muhammad. Itu loh. Nah, maka dinamakan Allah Purusa. Jadi di dalam Quran digambarkan juga Allah Purusa itu Nur Muhammad juga dikatakan Allah. Di dalam Allah Sang Maha ya dikatakan Allah. Karena apa? Kalau Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan dunia seisinya itu Maha Suci. Kalau Allah Purusa itu sifat suci. Di perlawanan yang sifat enggak suci, yang perlawanan punya sifat negatif dan positif. Sedangkan Allah Iswara itu tidak punya perlawanan. Karena yang mengku sifat positif dan negatif. Sifat 20 itu adalah Allah Iswara. Jadi dalam ngakoid kan sifat 41 ya. Mokal 20, wajib 20, yang wenang itu 1. Itu yang punya sifat 20. Wajibe 20 mokale, dan yang 1 itu wenange itu Nur Muhammad atau Allah Purusa. Jadi jangan salah paham. Wah, Gusti Allah jenenge Purusa. Ini hanya untuk umpamaan. Nah, umpamaan. Itu saya kasih huruf X atau huruf B, huruf A. Itu enggak apa-apa, hanya untuk perumpamaan saja. Ben iso bedakno. Lah mula selagi dia bicara dengan Nur Muhammad, Kanjeng Nabi bicara dengan Nur Muhammad, ini adalah dinamakan Allah Purusa. Jadi intinya bayangane. Bayangane, maka dari itu
jangan salah paham. Nanti kalau salah paham akhirnya ngaku. Ngaku-ngaku padahal Allah Purusa sendiri. Allah Purusa, seandainya kita mati ngarone pecah biak, itu Nur Muhammad atau cahaya matahari itu jangan kandal di kerewengan, di air yang belabaran, seharusnya kembali ke cahaya lagi. Ke cahaya, ke matahari lagi. Itu namanya innalillahi rajiun itu. Bukannya tujuan nanti ke innalillahi rajiun matahari, enggak, ini perumpamaan saja. Ini tidak beda ketika cerita sang Werkudara kepanggih kalih sang Dewa Sang Ruci Bathara. Itu sama nggih. Lah mangka Sang Ruci Bathara kuwi sifat kang wenang. Nggih. Jadi Bratasena ketemu Sang Ruci Bathara itu Ngger Bratasena ulun iki sak temening Sang Ruci Bathara. Ya ulun iki sifat kang wenang. Wenang murba ora wenang kapurba. Wenang perintah ora wenang kaperintah. Nggih. Wah dene takon upama cawe kulo Bratasena. Bratasena, kamu datang sini mau apa? Sang Bratasena? Sang Bratasena menjawab, wah, jikalau ini saya jawab, bagikan saya ini menyebar garam di tengah laut. Iya kan? Cebol menggayuhati, orang cebol gayuh angkasa. Orang kesot ngubengi jagat. Mungkin saja sang wewenang itu tahu apa yang di dalam otak saya, bahkan tahu apa yang di dalam hati saya, bisa membaca pikiranku. Nah, lamun tak jawab, apabila ini saya jawab, Bratasena, saya disi kersa, kasa kesiku, gini Gusti Allah. Saya kena sapu denda dengan Gusti Allah. Kena ngopo iki sifat menang dewa kok jek kena sapu denda. Sang Ruci Bathara mengakui walaupun aku ki dewa tapi jek titah, jek neng sing iso nitahake aku ki dat, neng jek dikuasani kang murbeng dat. Mangko bakal kesiku dia sendiri. Lah mangko Werkudara berjumpa dengan Sang Ruci Bathara itu Kanjeng Nabi Rasulullah berjumpa dengan wajahnya, berjumpa dengan Jibril wajahnya yang asli, atau berjumpa dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu. Nah, maka ini tasawuf Jawa ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari akunnya Jaya Sujaya. Ngapurane Mbah, kula tiyang awam, nggih ramudeng ngaji, kathah kiai sing ngartekke salat, kadang kula nggih bingung Mbah. Sing bener sing ngendi? Kadang tak angen-angen Kanjeng Nabi entuk perintah salat iku nalika Isra Mi'raj. Lah terus sebelum Nabi Isra Mi'raj, apakah Nabi tidak salat? Kalau salat yang seperti apa sebelum Isra Mi'raj? Matur suwun Mbah. Itu niki penjelasannya Mbah. Ya, ini dalam program agama, aturan agama. Maka 5 waktu itu pun juga ada yang memandang orang yang sudah nurbanya ke dalam itu kadang-kadang 5 waktu bahkan tidak dianggap sholat. Kalau sholat itu harus 5 waktu, yang lainnya bagaimana? Kan, sedangkan 5 waktu yang diwahyukan pada Rasulullah itu disarankan bagi umat Muhammad. Maka 5 waktu itu jadi tiang agama, diharuskan. Bahkan dulu pun nyembahe sekarang difokuskan kepada ke Mekah. Dulu bisa di Madinah, bisa di Baitul Muqdis, Baitul Makmur. Ya. Lah Kanjeng Nabi itu semenjak umur kurang lebih itu 50-an ke atas ya, itu Rasulullah baru bergeser 5 waktu semua sholat dihadapkan kiblat ke Mekah. Tadinya juga Rasulullah merintahkan sholat. Kanjeng Nabi sendiri melakukan syariat Islam atau syariat sholat ini tadi juga kadang-kadang menghadap ke Baitul Muqdis, Baitul Makmur, Baitul Muharram. Mulai Kanjeng Nabi sehabis 45 sampai 50 sampai 63 ya, sampai Rasulullah wafat itu dikhususkan menghadapnya ke kiblat Ka'bah. Nah, sebelum sholat itu bagaimana? Nah, itu nanti kalau saya jawab di sini ya, maka itu tidak layak. Nanti ya ndasku tempilingi wong. Karena sholat itu adalah sholat secara syariat.
Ya salat yang sarengat ki rukuk sujud. Nggih. Menghaturkan karena kita orang Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad secara syariat Islam seket waktu sak sunah-sunah itu ya. Sampai diwajibi 5 waktu. Itu wajib kanggo wong Islam, sarengat Islam. Karena kita punya rogo, punya jasad, berterima kasih menghaturkan sholat itu kepada Allah. Monggo ya kita sholat dengan sehat sembahyang rogo. Rogo untuk bersyukur, untuk bersujud, untuk bersyukur kepada Allah, barangkali datang Gusti Allah itu sang rogo iki. Lah dene sholat secara torekoh. Ya namanya sholat kiflul anpas, yang sholat liwat lebu mutene napas yo beda meneh. Sholat secara hakikat yo beda meneh. Sholat secara marifat yo beda meneh. Apabila ingin tahu, bertanya kepada ahlinya. Lah arti sholat sendiri, Mbah? Nah, arti sholat itu bisa katakan sholatnya pada umumnya sholat itu adalah menyembah. Tapi sholat itu pada hakikatnya adalah pecat. Mati. Mati ing dalem sholat. Nah, sholat itu pada hakikatnya mati. Mati apa? Mati ini simpat angkara murkane. Nah, mula inna sholata tanha anil pasal memungkar. Sholat kanggo nyegah keji munkar. Nak sholate yo sholat, tapi keji munkar kok ijeh. Iku yo ngan sholatin saun. Cilakalah orang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya. Justru sholat itu malah jadi alat untuk metelke dia sak jero-jerone. Jadi saksi. Jadi saksi nantinya. Sekarang sifat yang positif dan negatif nak digatono dadine apa? Konslet bledos. Ya ngono. Wong salate salat, tapi kok sipate je ora layake wong salat yo konslet. Bledos. Nanti jadi saksi. Tujuane nang swarga malah petelke nang bawah neraka kaya ngono kuwi. Nggih. Lah mangka di hakikatnya berarti inna sholata tahanang ali pasal mungkar, sholat untuk menyegah keji dan mungkar. Berarti dalam arti sholat itu untuk jujur. Pada hakikatnya sholatnya adalah jujur. Islam itu pada hakikatnya selamat. Barang siapa jujur pasti selamat. Mung wae iki wong aku dari wong Islam, elele lahiran wong Jawa tapi wong Islam. Dari pembakasan hakikatnya sholat adalah jujur. Hakikatnya Islam itu adalah selamat. Sopo jujur mesti selamat. Agama apa wae nak jujur selamat. Islam ora jujur intip ing neraka. Ngono lho. Tapi enten Mbah. Jadi saya pernah mendengar, jadi ada orang mengatakan, beberapa orang mengatakan bahwasannya, "Wah, maksiat rapopo ngene-ngene sing penting salat." Lho ngoten niku pripun, Mbah? Ya enggak. Loh, itu tidak iya. Tidak iya. Salatnya sah. Salatnya sah, diterima Gusti Allah. Arep korupsi koruptor munggah kaji sah. Tapi di situ ada namanya mizan. Ditimbang. Oke HPE, opo oke eleke. Nah oke eleke jengkelit, dusi timbangane nguncalke nang neraka jahanam. Oh nggih. Nah oke swargane, oke HPE jengkelit mlebune swarga, terlempar dengan sendirinya. Lah maka tentang sholat ini untuk menjujurkan budi akal pikiran. Boh itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua agama tujuannya untuk membentuk untuk bentuk kita menjadi insani yang sebenarnya insan kamil untuk melepaskan dari sifat kewani lari ke sifat-sifat insani. Terus jujur piyambak ngoten Mbah. Dadi jujur piyambak iki penjelasane sing luwih rinci. Kersane podo pemirsa pada paham jujur itu seperti apa sebenarnya? Nah, pada di jawaban ini ada zikir sendiri kan, ada zikir zikir bilisan, cangkeme muni la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak ku sembah selain Gusti Allah. Itu ucapan. Maka Allah itu maha suci. Dia nak merasa punya Allah disembah, dia bersifat suci. Allah itu catatan maha luhur, dia yang bersifat yang budi luhur. Allah mau ngapura yang duwe sifat ngapura. Gusti di sifat Rahman Rahim ya kudu di sifat welas asih untuk memunculkan dalam diri kita. Maka
itu namanya jujur, itu tentang zikir. Sehingga kalau kita menyikapi dengan lapal itu, maka nanti penyikapan sampai zikir biarkan, sehingga gerak-gerik tingkah laku wong ki mau yo bakal sesuai dengan ucapannya. Nah, misalnya ngeten Mbah, awake dhewe iki misale ngeten. Aku ki takone aku jujur, aku seorang pemabuk, aku seorang pencuri. Apakah itu juga masuk definisi apa arti jujur ngoten niku? Jujur tapi ajur itu. Kadang-kadang ngoten niku. Wong ki kaya aku apa enenge? Wis mabuk ya mabuk, main maksiat ya maksiat. Apa enenge ngene iki? Ngoten niku kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang aku mau tanya. Di Etan itu ada jembatan. Nggih, nggih. Jembatannya etan kono ambrol, aku wis ngerti. Ning aku ngetan wae. Aku ngetan kono jembatannya ambrol. Ning kok motor kuwi jemplak ngetani kira kecemplung ora? Ya kecemplung, Mbak. Ya sudah. Berarti kata apa adanya sendiri kadang-kadang nak mboten dingilmoni secara anu nggih dadi salah anu nggih, Mbak, salah paham nggih, Mbak. Maka di situ ada kafir murtad, ada kafir rindik. Sekarang yang namanya apa itu namanya? Apa jenenge munafik. Nggih. Munafik itu kan kakek buyute kafir to ya. Nggih, nggih. Sudah tahu benar malah gak dilakukan. Sudah tahu ini salah malah dilakukan. Malah nyaman. Orang yang sudah tahu kebenaran tapi melanggar aturan untuk kebenaran itu namanya orang munafik. Dosanya itu 10.000 kali lipat daripada kafir murtad. Berarti termasuk tidak jujur gitu. Nah, ya tidak jujur. Orang kafir itu lebih cerdik kok, orang munafik itu kok. Mono. Nah, maka kalau bagaimana saya ini sing penting sholat. Dino aku ngapusi, aku zino, aku ngene, ora sing penting sholat. Orang yang tahu kebenaran tidak mau melakukan kebenaran. Orang yang tahu ini kesalahan ini denana perkara sing apa ya jenenge? Mboten sae. Ora apik. Kok dilakoni, kuwi jenenge wong munafik. Nggih. Wong munafik. Munafik itu dosanya lebih tinggi daripada orang-orang kafir murtad. Kafir murtad sih nggak tahu. Kadang untuk petunjuk dia malah justru pindah dari sifatnya. Nggih. Berbalik arah. Berbalik arah. Oh, nggih, nggih. Soalnya kadang zaman sakniki itu ngoten niku. Jadi aku apa enake daripada aku dibilang munafik, aku wis mabuk ngakoni mabuk wis maksiat ngoten niku kadang. Zaman sekarang kan sering sih ngonton iku. Yo, saiki ngene wae. Seperti itu. Seki salat api. Nggih. Salat kan api to yo. Kesadaran total kepada Allah, bukan Allah itu ada. Nggih. Saya tahu nyembah Allah walaupun saya tidak melihat, tapi Allah tentu melihat saya. Ra ngono to. Api. Lah saiki dekne yo ngarani mabuk, judi, perbuatan-perbuatan sing hina kabeh iki yo dinggep api. Saiki tak takon. Mie ayam enak apa ora? Enak, Mbah. Apik apa ora? Sae. Apik. Rokok Samsui apik apa ora tumrap ngaludut? Nggih sae. Yo enak apa ora? Seger lah ngarani. Nak dicampur kira-kira piye lah mangan. Nggih, nggih, nggih. Seperti itulah. Nggih, nggih. Ora karo-karuan lah intine. Ora karo-karuan. Ini ngono li. Oke. Oke, kita lanjut, Mbah. Pertanyaan yang keempat dari Solawatu 3907. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Syafaat iku sing nggadahi Kanjeng Nabi atau Allah. Kan ada ayat walillahi syafaatu jami'ah. Terus kadang enten nek sing ning donya ngucap bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun penjelasannya Romo. Ya. Syafaat itu sebenarnya dimiliki oleh para nabi, para wali. Tapi dimiliki ini kan berarti kan ada yang memberi. Memberi siapa? Gusti Allah. Nah Allah itu meridhoi bukannya faati. Karena Gusti Allah meridhai pada nabi-nabinya, pada rasul-rasulnya. Akhirnya Gusti Allah meridhoi pada rasulnya ini, rasulnya akhirnya nyafati pada umatnya. Berarti anu ya, syafaat itu dipurbawasesa kepada para rasul dan para nabi. Rasul. Tapi ya dari Allah. Nggih. Berarti secara garis besar itu yang memberi Allah, yang diberi adalah para rasul dan nabi. Para rasul dan nabi.
Nggih, kita lanjut pada pertanyaan yang kelima dari akunnya Maryoto. Ini Romo nderek tangklet niku kok wonten cahaya dikelilingi hewan-hewan, apa ada maksudnya Romo matur suwun? Mungkin niki maksudnya Romo. Nah, ya. Ini saya gambar ini juga ilusi saya. Saya bicara dengan Jibril saya. Jibril saya loh ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi ya? 9 ini Mbah. Ya, ya itu. Maka ini semua hewan di dalam laut. Ada hewan di dalam hutan, itu tidak saya tunjukkan ini hutannya. Karena ketutupan itu pohonan. Daun-daun itu. Itu juga ada manusianya juga, tapi tidak saya tunjukkan. Ini adalah dari Allah ke Nur Muhammad. Ini adalah gambar Muhammad kembar, Nur Muhammad. Maka semua tetesan dari Allah ke Nur Muhammad. Muhammad diciptakan dari Gusti Allah ya. Maka tetesan Nur Muhammad itu yang diciptakan semua dunia seisinya itu dari tetesan Nur Muhammad. Maka dilambangkan kalau orang itu sudah menguasai daerah satoriyah atau larangan itu, sudah mengenal dengan Nur Muhammad ini, maka semua makhluk ini akan sujud. Sujud siapa? Sujud kepada Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini yang bisa dipandang oleh mata kita. Nur Muhammad ini melambangkan Allah Purusa. Yang masih bisa dideteksi oleh. Yang bisa dideteksi oleh manusia. Ini adalah yang dinamakan Allah Purusa. Ini Allah Iswara di atasnya ini. Ini samar-samar, satu alif ya. Satu alif akadun. Langsung ke Nur Muhammad baru bisa menghidupi seluruh alam. Semua yang ada. Maka ini saya gambar. Nah, maka kalau tanya hewan-hewan itu di dalam hutan-hutan sana. Manusianya ini mungkin saja jam 5 pagi belum do metu macul mungkin. Terus yang sembilan makhluk yang mengelilingi cahaya ini menggambarkan apa ini? Nah, ini dari pikiran saya, di dalam diri kita bolongan 9. Bolongan songo itu semua hewan ini marai awake dhewe tegel karo dulure iki. Korupsi, koruptor, boyo kayak, ula kayak ngono ya. Monyet, ketek dan sebagainya. Karena kalau kita nuruti bolongan 9 ini, maka kita tidak beda dengan hewan-hewan. Maka kita harus bisa mengendalikan. Maka Asmaul Husna 99 itu dibagi 9. 11 lagi kudu dibasuh dengan Asmaul Husna, penyikapan Asmaul Husna. Asma-asma yang paling bagus dalam penyikapan, berarti kan kita menyikapi sesuatu yang diwiridkan. Allahu Latif, Allah mau lembut, kita punya sifat yang lembut. Allah Rahman, Allah Rahman wa Rahim, kita harus duweni sifat welas asih karena Allah tuh moho welas moho asih, tapi dia yang melakukan sifat belas asih kita penyikapan itu untuk dimasukkan di dalam diri kita lah. Maka dari itu bolongan 9 ini lambang hewan. Menungso kok nuruti bolongannya songo, walaupun tuh manusia bentuk apa saja ya. Manusia bentuk apa saja itu jadi wali apa jadi nabi ya, apa itu jadi wong munafik apa wong kafir apa itu wong hewan bersosok manusia, karena dia itu tinggal ngatur bolongan songo hewan-hewan ini. Bisa mengendalikan atau tidak? Bisa mengendalikan atau tidak. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Romo Yai. Untuk session malam ini kita akhiri. Kita akan lanjutkan pada session berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Selalu setia dengan channel Martabat 7 Asyatoriyah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi